Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan membahas cara-cara sederhana untuk menafsir Alkitab. Seringkali karena tidak ditafsir dengan benar, maka suatu ayat akan disalahartikan atau melenceng artinya, atau terkadang ayatnya jadi membingungkan dan sulit dimengerti, atau seolah-olah ayatnya berbentrokan atau bertabrakan artinya dengan ayat-ayat lainnya. Ya, kali ini saya akan membahas beberapa tips sederhana dalam menafsir Alkitab. Tips pertama, jangan memenggal ayat. Contoh, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat tersebut sering sekali dipakai untuk menyerang kekristenan. Ya, jadi mereka bilang, orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan tidak akan masuk surga. Padahal ayat itu nyatanya dipenggal dan belum selesai, ya, belum selesai dibaca, saudara. Saya bacakan secara lengkap ya, saudara. Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas jika ayat tersebut dibaca secara lengkap tidak dipenggal, maka ayat tersebut bukan bermaksud mengatakan bahwa orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan tidak masuk surga, ya. Bahkan jika ayat tersebut dibaca secara lengkap, maka orang yang memakai ayat tersebut untuk menyerang kekristenan harus mengakui adanya pribadi Bapa di surga, karena ayat tersebut menyebut mengenai Bapa di surga, saudara. Tips kedua, jangan menafsirkan ayat keluar dari konteks, ya. Konteks juga harus dilihat, jadi konteks harus dilihat dari ayat sebelumnya dan sesudahnya, atau dari satu perikop lengkap, atau bahkan dari satu pasal lengkap, atau dari pasal sebelum dan sesudahnya. Contoh, pada Matius 7 ayat 21 tadi, ternyata konteks pasal tersebut sedang membahas masalah nabi palsu, saudara. Tips ketiga, jangan menafsirkan ayat bertentangan dengan ayat lainnya. Ya, antara suatu ayat dengan ayat lain harus diselaraskan. Jika satu ayat seolah bertentangan dengan ayat yang lain, berarti ada kesalah tafsir. Ya, ada penyalah tafsiran yang kita buat, saudara. Kita salah tafsir. Kita ambil contoh tetap di Matius 7 ayat 21. Saya bacakan ulang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, sekali lagi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Seolah-olah kontradiksi dengan Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Juga seolah-olah kontradiksi dengan Roma 10 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ternyata yang harus kita mengerti adalah konteks pada Kisah Para Rasul 2 ayat 21 tadi dan Roma 10 ayat 13 tadi adalah berbicara mengenai orang di luar Yahudi yang berseru pada Tuhan untuk mencari Tuhan. Makanya seruan mereka Tuhan dengar. Sedangkan Matius 7 ayat 21 tadi konteksnya adalah nabi palsu, sehingga seruan mereka yaitu nabi-nabi palsu tadi ya pasti Tuhan tidak dengar, tidak Tuhan indahkan, saudara. Matius 7 ayat 21 tadi juga tidak bisa diartikan bahwa untuk masuk surga kita harus melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu berbuat baik, ya, karena akan bertentangan, saudara, dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu kehendak Bapa yang bagaimana yang membuat kita masuk surga? Jawabannya ada di Yohanes 6 ayat yang ke-29. Saya bacakan untuk saudara. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi hanya dengan percaya pada Yesus maka kita bisa masuk surga.
Tips keempat, bedakan ayat-ayat deskriptif, yaitu ayat yang menceritakan kisah yang sungguh-sungguh terjadi dan itu hanya menggambarkan yang terjadi pada saat itu dan tidak dimaksudkan sebagai rumus hukum dan norma sepanjang masa. Contoh, ya, ketika Petrus berjalan di atas air, itu tidak boleh menjadi rumus atau hukum bahwa kita juga harus berjalan di atas air, saudara. Atau ketika Paulus digigit ular di Kisah Para Rasul 28, tidak dimaksudkan bahwa orang Kristen pastilah kebal pada bisa ular. Selain ayat-ayat deskriptif, ada pula ayat-ayat didaktis, yaitu ayat yang berisi pengajaran yang bisa berbentuk pernyataan, janji, perintah, atau larangan. Ini menjadi rumus hukum dan norma bagi kita sepanjang masa. Contoh, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Atau contoh lain di Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat tersebut harus menjadi norma, hukum, dan rumusan sepanjang masa, saudara. Deskriptif bisa menjadi didaktis jika terjadi berulang-ulang. Contoh, baptis memakai air, perjamuan kudus memakai roti dan anggur. Kesembuhan ilahi terjadi pada saat itu juga dan tidak setengah-setengah atau tidak bertahap, ya, atau tidak bertahap itu menjadi didaktis, saudara. 5. Tips kelima, diteliti siapa yang berbicara. Jika Allah yang berbicara, pasti benar. Jika manusia atau iblis yang berbicara, bisa benar, bisa salah. Kalau iblis yang berbicara, bisa benar, tetapi motivasinya pasti salah. Ya. Kemudian tips ke-6, teliti untuk siapa firman itu diberikan, karena setiap perintah dan janji Tuhan tidak selalu berlaku untuk semua orang. Contoh mengenai perintah menumpas bangsa lain di Ulangan 7 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Ayat yang keduanya, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Perintah tersebut hanya berlaku untuk bangsa Israel saat itu, saudara, bukan untuk sepanjang masa, dan juga bukan untuk semua bangsa. Atau contoh lain, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini hanya berlaku untuk orang-orang yang percaya pada Tuhan. Jadi ayat ini tidak berlaku untuk semua orang, melainkan hanya untuk orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, saudara. Atau contoh lain lagi di Lukas 1 ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Janji tersebut hanya untuk Maria, saudara, dan bukan untuk orang lain. Tips ketujuh, penafsiran eksplisit dan implisit. Penafsiran eksplisit adalah yang sudah tertulis dengan jelas, sedangkan penafsiran implisit adalah yang tersirat atau tidak tertulis. Contoh Yohanes 3 ayat yang ke-16, saya bacakan untuk saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yang eksplisit dari ayat tersebut adalah begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kemudian Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kemudian orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Tapi ada yang implisit yang tidak tertulis, tapi kita bisa simpulkan, saudara. Apa itu? Yaitu orang yang tidak percaya Yesus akan binasa, ya. Kemudian tips ke-8, selidikilah latar belakang dari kisah suatu ayat agar kita semakin mengerti ayat tersebut. Contoh Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi aneh, saudara, kalau garam menjadi tawar dan dibuang dan diinjak orang lagi, saudara, ya. Ternyata garam yang dikenal pada saat itu tidak seperti garam yang sekarang kita kenal, saudara. Saat itu garam adalah berupa batu yang diambil dari laut mati. Ketika batu itu dicelupkan dalam masakan, maka masakan itu mempunyai rasa asin, menjadi asin. Dan jika dirasa sudah cukup asin, maka batu itu akan dikeluarkan dari masakan tersebut, saudara. Begitu terus berulang kali sehingga suatu saat, karena batu tersebut selalu dipakai, maka batu tersebut akan habis kadar garamnya dan menjadi tawar. Jadi pada saat damai kerajaan Romawi yang disebut sebagai Pax Romana, pihak kerajaan mempunyai program untuk membangun jalan sambung menyambung, ya. Makanya dari situ timbul ungkapan banyak jalan menuju Roma, ya. Nah, jadi setiap rumah yang mempunyai batu garam yang sudah tawar bisa membuang batu-batu itu di depan rumah atau di sekitar rumah, dan nanti dari pihak pemerintahan akan menjadikan batu-batu tersebut sebagai bahan pembuatan jalan. Atau contoh lain, Markus 2 ayat 23-24. Jadi orang-orang Farisi protes saat murid-murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat. Padahal perintah Taurat hanyalah kuduskanlah hari Sabat. Ternyata karena ada sub dari Taurat yang dikembangkan oleh para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yaitu Mispot yang terdiri dari 365 perintah dan 248 larangan, makanya para orang Farisi tersebut protes, saudara, ya. Nah, jadi demikian berbagai macam tips, ada 8 tips. Sebagian tips sih, ini baru sebagian tips, saudara, untuk menafsir Alkitab atau hermeneutik. Minta pada Roh Kudus agar memimpin dan menolong dalam pembacaan firman Tuhan, agar firman tersebut dapat menerangi kita dan jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati.